Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hamzah. Di sini saya akan menerangkan hadis Tarbawi dengan materi tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, langsung saja. An Masruqin qala dakhalna ala Abdillah ibn Mas'ud qala ya ayyuhan nas man 'alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqullahu a'lam fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lamullahu a'lam. Qala Allahu azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Akhrajahul Bukhari. Yang artinya dari Masruq berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kemudian ia berkata, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan, Allah lebih mengetahui. Karena sesungguhnya termasuk ilmu bila seseorang mengatakan Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang ia tidak diketahui. Hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman kepada nabinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Kosakata atau mufradah. Penjelasan atau syarah hadis. Hadis ini perintah kepada manusia siapa saja di antara umat Nabi Muhammad SAW, terutama para calon guru atau yang sudah menjadi guru, agar bersifat tawadhu atau rendah hati dalam ilmu, terutama ketika tidak mengetahui suatu ilmu. Sifat tawadhu adalah posisi pertengahan antara kesombongan dan rendah diri. Hadis ini melarang mereka untuk tidak sombong atau takabur, sok tahu padahal ia tidak mengetahui apa-apa. Artinya memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia seolah-olah tahu, seolah-olah alim, padahal tidak mengetahui dan tidak alim. Sebab datangnya atau asbabul wurud hadis ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari karya Al-Asqalani. Diriwayatkan oleh Masruq juga bahwa ketika ada seorang laki-laki di Kandah Kufah bercerita tentang datangnya asap tebal besok hari kiamat, kemudian menyambar pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik dan menyambar orang mukmin seperti keadaan selesma. Kita terkejut kedengaran cerita itu. Kemudian aku datang ke Abdullah bin Mas'ud. Beliau pada saat itu berdiri, bersandar, kemudian marah dan duduk. Beliau berkata, barang siapa yang mengetahui sesuatu, katakanlah, dan barang siapa yang tidak mengetahui, katakan Allah lebih tahu. Pada sebab datangnya hadis ini, Abdullah bin Mas'ud menolak cerita yang disampaikan oleh tukang cerita tersebut. Penolakan itu diantaranya karena sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, aspek tebal itu merupakan tanda-tanda dekat hari kiamat, bukan saat kiamat. Al-Asqalani menjelaskan bahwa riwayat sebab datangnya hadis di atas dhaif. Dalam hadis di atas, Ibnu Mas'ud berkata, man alima syai'an falyaqul bihi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Kalimat ini perintah menyampaikan ilmu bagi orang yang berilmu. Kewajiban tabligh menyampaikan atau menyebarkan ilmu
dan tidak boleh menyembunyikan ilmu terutama ketika menghadapi pertanyaan yang harus dijawab atau sangat dibutuhkan jawabannya yang bersifat wajib. Ini tentunya bagi orang yang memiliki ilmu yang jelas tidak ada keraguan keilmuannya dan hanya dia yang harus menjawabnya. Dan Ibnu Mas'ud berkata, "Wa man lam ya'lam falyaqullahu a'lam." Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan Allah lebih mengetahui. Perintah kedua adalah perintah bersifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Hadis ini melarang berbicara bagi orang yang tidak ada ilmunya. Lebih baik diam atau secara jantan katakan saya tidak tahu, atau lebih tawadhu katakan wallahu a'lam daripada berbicara yang menyesatkan. Demikian juga bagi orang yang ilmunya kurang matang atau ada keraguan kebenarannya, lebih baik serahkan kepada ahlinya. Fa inna minal ilmi ayyaqula lima la ya'lamullahu a'lam. Karena sesungguhnya termasuk ilmu bila seseorang tidak mengetahuinya mengatakan Allah lebih mengetahui. Orang yang mengatakan wallahu a'lam ketika itu tahu tandanya orang alim karena ia mengetahui posisi dirinya dan derajat dirinya bahwa ia tidak mengetahui. Orang yang memiliki sifat terpuji ini dipercaya oleh masyarakat dan dinilai sebagai orang alim. Syekhul Islam dalam Al-Fatawa Al-Hamawiyah yang dikutip oleh Al-Asqalani menjelaskan bahwa rusaknya dunia dan agama karena 4 perkara, yaitu yang pertama, hanya setengah memahami ilmu kalam. Orang yang pengetahuan ilmu kalamnya hanya setengah akan merusak agama dan akidah. Karena ilmu kalam yang setengah itu tidak akan sampai kepada tujuan tetapi akan menipu dirinya dan umat. Yang kedua, setengah memahami hukum Islam atau ilmu fikih. Orang kedua ini akan menghancurkan negara karena keputusan di pengadilan akan hancur dan merusak keadilan. Yang ketiga, setengah memahami bahasa. Orang ini akan merusak bahasa karena ia mengira bahasanya sudah benar dan mengira sesuai dengan kaidah bahasa, tetapi menyesatkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, setengah memahami ilmu kedokteran. Berbahaya bagi pasien yang berobat karena akan terjadi kesalahan dalam proses pengobatan. Qala Allahu azza wa jalla li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya. Ibnu Mas'ud dalam pemberitaan di atas berdasarkan firman Allah kepada nabinya. Quran surah 38 ayat 86 yang artinya aku tidak minta upah kepadamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Hadis di atas sekalipun mauquf dihukumi marfu karena ada indikasi qarinah hadis lain. Riwayat Ibnu Umar mengatakan, kami dilarang mengada-ngada apa yang kita tidak tahu. Orang yang melarangnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit Al-Ansari berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Yang artinya demikian, kita diperintah berbuat terhadap para ulama kita. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada para ulama kafah al-ahmar, la aqudu illa baina yadaika umirna an natawaddu'a liman nata'allama minhu. Yang artinya, aku tidak duduk kecuali di sisimu. Kami diperintah tawaduk terhadap
orang yang kami belajar darinya atau guru. Alangkah indahnya jika guru dan murid sama-sama tawaduk, saling menghargai dan saling mencintai satu sama lain. Pelajaran yang dipetik dari hadis ini, yang pertama, perintah bersifat tawaduk, rendah hati dalam ilmu, terutama ketika tidak mengetahui suatu ilmu, katakanlah apa adanya. Aku tidak tahu atau Allah lebih tahu. Allahu a'lam. Yang kedua, tidak boleh memaksakan diri atau mengada-ngada jawaban ilmu yang ngawur, tidak benar. Yang ketiga, tidak boleh berfatwa hukum kecuali sudah yakin kebenaran ilmunya. Yang keempat, tidak mengurangi bobot keilmuan seseorang yang mengatakan tidak tahu terhadap ilmu yang belum diketahui. Biografi singkat perawi hadis. Masruq bin Al-Ajda bin Malik Al-Hamadani Al-Wadi'i, dipanggil Abu Aisyah Al-Kufi, seorang tabi'in yang kredibel, yang sikoh, seorang alim fikih, ahli ibadah dan muhadram, hidup di masa Nabi dan beriman, tapi tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan Ashabus Sunan. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, nama panggilan Abu Abdurrahman, tergolong lebih awal masuk Islam. As-Sabiqun Al-Awalan, yakni orang ke-6. Dia tergolong ulamanya sahabat senior, berhijrah 2 kali, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Aktivis dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang terdekat dengan Rasulullah dan dimuliakannya. Dia pernah dipercaya menjadi gubernur Kufah dan memegang Baitul Mal pada masa Khalifah Umar dan awal kekhalifahan Utsman. Wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah dalam usia 60 lebih. Dan dimakamkan di Baqi. Dia meriwayatkan hadis sekitar 95 hadis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah murni dari kebodohan diri saya sendiri dan jika benar murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.